Si Andes langsung loncat tinggi banget pakai rock drag ya dalam sekejap mata. Saitama dan Tailang Cleo-nya langsung mati beku di tanah. Dengan refleks cepat Andes langsung nempel di samping pohon. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Yulindri. Revi. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya harus tetap sehat guys. Karena kalau nggak sehat nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kita langsung aja ke videonya. Ini pasti kalian udah tahu aku mau reaction kenapa game Dinosaurus 3, karena seru banget yang kemarin. Jadi kita langsung aja lanjutkan untuk game Dinosaurus dari Topi Sihir Animation. Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu videoku kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka kalian dislike aja. Kalau kalian belum subscribe dan aku subscribe dulu ya, karena satu subscribe kalian adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-video yang lain. Oke guys, langsung kita ke videonya. Cus. Video ini tuh part 3 dari 2 video yang ini. Gua saranin banget kalian tuh nonton dulu biar tahu ceritanya. Gua lagi naik Reaper, John Giganotosaurus, dan Andes naik rock drag dijagain dari jauh pakai sniper kayak biasa. Waktu itu hujan turun deras dan hari lagi sore menjelang malam. Kita bertiga jalan jauh dari rumah masuk ke dalam biome Redwood. Dan kita tuh punya misi penting di sini. Soalnya kondisi kita jadi parah banget abis kejadian di part 2 kemarin. Abis kita berhasil nyuri Giganotosaurus dari Pokemon, dinosaurus tempur terkuat di Ark waktu itu. Mereka tuh langsung marah banget sama kita dan mereka langsung naruh banyak banget dinosaurus, senjata sama anggota mereka dari pulau-pulau lain ke Pulau Valguero, pulau tempat kita. Dan saat kita ngomong nih, mereka tuh lagi bikin serangan besar-besaran ke klan teman kita, namanya The Council di utara. Kita sayangnya nggak bisa bantuin mereka secara langsung karena lokasinya jauh banget. Tapi yang lebih penting lagi, mereka juga ngirim beberapa anggota mereka yang lain buat nyerang klan-klan kecil di daerah Redwood. Dan ini misi kita. Penting banget, kita nggak biarin mereka kuasain biome Redwood ini, karena ini tuh satu-satunya rute kita buat barter sama teman kita di utara. Di Redwood ini ada banyak banget klan yang lumayan deket sama kita, tapi ada satu juga yang deket sama Pokemon. Kita sebut aja namanya Negara Api, soalnya ya gue jujur udah lupa namanya. Jadi ya gak lama nyampe di Redwood, kita ketemu sama teman kita. Gua lupa nama klan dia ya, soalnya udah lama banget. Tapi gue masih inget nama dia tuh Bob. Klan Pokemon dibantuin sama Negara Api udah naruh base-base kecil di sekitar base-nya Bob dan kawan-kawan, dan mereka majuin penembak otomatisnya pakai golem. Si Andes gak pakai lama langsung ngasih banyak banget amunisi ke mereka buat nge-refill penembak otomatisnya si Bob, dan ini tuh bakal ngasih kita waktu yang bener-bener berharga banget. Gua dari jauh ngeliat mereka bawa 3 Giganotosaurus lagi siaga di belakang. Si John gua suruh majuin golem mereka pakai giga, dan sesuai prediksi kita 3 giga mereka tuh langsung majuin si John juga. Reaper itu tuh sebenarnya sedikit lebih lemah daripada giga, tapi skill dan fungsinya lebih banyak. Kalau giga cuma bisa gigit, Reaper ini tuh bisa lompat tinggi, nembak acid speed, serangan knockback, sama ada damage reductionnya tinggi banget. Jadi gue tembakin giga mereka dari jauh pakai acid speed. Dan gara-gara itu si John bisa dapetin 2 golem mereka. Si Andes dari jauh juga bisa dapetin 1 orang yang naikin giganya pakai sniper. Dan abis giganya udah deket sama John, baru gua loncat jauh pakai Reaper buat bantuin. Kita tuh langsung ngadu taring sama giga musuh, tapi sayangnya damage kita masih kurang banget buat ngelawan 2 giga. Jadi ya gua sama John tuh gak lama langsung kabur. Mereka masing-masing ngejar kita dan gua suruh si John mencar. Gua sendiri pakai Reaper lari jauh banget dikejar sama 1 giga ini sampai ke ujung jurang. Di sini gua udah gak bisa kabur lagi. Tapi gua punya rencana. Pas dia maju ke arah gua loncat tinggi banget ke belakang dia, dan sebelum dia bisa putar badannya balik, gua tembak pakai acid speed. Sekarang dia yang ada di ujung jurang panik gak bisa gerak, dan gua knockback dia jatuh pakai ekor Reaper gua. Dengan ini 1 giga berhasil kita kalahin. Dan si John pakai giga dia sendiri dibantuin sama Andes pakai sniper juga berhasil. Hidup ya si John ya. Kita balik ke tempatnya si Bob dan bantuin ngurusin sisa pasukan Pokemon yang ada di sana. Tanpa giga mereka tuh bisa kita kalahin dengan gampang banget. Tapi sayangnya kemenangan kita ini tuh bener-bener pendek umurnya. Saat matahari terbit di biome Redwood ini, kita dapat kabar buruk dari teman kita di utara. Mereka kalah total sama Pokemon dan kehilangan banyak banget wilayah di utara barat. Mereka tuh sampai kehilangan base utama dan harus pindahin semuanya ke timur. Dan yang paling parah, The Council ini tuh aslinya bukan satu klan, tapi aliansi dari banyak banget klan kecil di utara ini. Gara-gara kalah besar ini, aliansi mereka tuh jadi pecah. Banyak klan kecil di barat malah pindah berkhianat gabung sama Pokemon. Dan gara-gara ini, SDA yang bisa kita barterin sama mereka tuh jadi terbatas banget. Tapi kita tetap kasih mereka banyak banget bansos kayak senjata, peluru, dinosaurus, dan bahan-bahan lain supaya mereka bisa cepet-cepet bangun ulang. Cuman sebelum kita balik ke rumah, mereka
kasih kita satu peringatan. Kita tuh harus hati-hati banget sama co-leadernya Pokemon yang namanya Leon. Dia ini tuh baru banget datang ke Falguero, tapi dia udah punya reputasi sebenarnya di server kita. Soalnya pas kita lagi perang rebutan Falguero di video kemarin, dia ini tuh lagi ada di Pulau Extinction, yang mana ini tuh salah satu pulau yang paling susah di Ark. Dan dia berhasil nguasain Pulau Extinction itu, ngalahin banyak banget klan lain yang rebutan di sana cuman dengan 2 orang lain doang. Dan sekarang dari Pulau Extinction dia bawa oleh-oleh ternyata. Dia make satu dino kuat yang cuman ada di pulau itu doang. Dan dari mulut teman kita sendiri bilang dia ngalahin anggota mereka berpuluh-puluh kali, sedangkan mereka gak bisa dapetin dia 1 kali pun. Tapi ya, untung nggak untungnya tetap ada satu hal positif sih. Teman kita bilang dari banyak klan kecil yang pindah gabung ke Pokemon, ada satu teman deket dia yang bakal jadi mata-mata kita. Jadi ya, setidaknya kita bakal punya informasi lah. Kita balik ke rumah agak lesu, panik, dan sedikit khawatir. Pokemon untungnya juga kehilangan banyak giga waktu mereka nyerang The Council. Jadi harusnya mereka bakal butuh waktu juga buat nyiap-nyiapin militer mereka lagi. Makanya kita nggak bisa buang-buang waktu. Kalau mau selamat, kita harus perkuat militer kita juga. Si John gua suruh buat ternakin Giganotosaurus kita, karena kita butuh banyak. Sedangkan gua sama Andes tuh coba nge-timing banyak banget golem. Dan untungnya karena ada Reaper yang bisa pakai acid speed, ini tuh jadi gampang banget karena golemnya jadi lemot. Tapi yang bikin gua pusing tuh, gimana kita mau dagang nanti sama The Council, karena mereka sendiri aja kondisinya lagi begini. Sedangkan kalau pengen perkuat militer, kita tuh butuh bahan-bahan yang cuman ada di daerah mereka doang gitu. Tapi ya, ini tuh bener-bener kebetulan banget. Si Bob, orang yang kita bantuin di awal, itu manggil kita lagi pengen ketemuan. Jadi ya, karena si John masih sibuk kembang biakin giga kita, gue sama Andes yang jalan ke sana. Redwood ini tuh sebenarnya salah satu biome paling serem di Ark ya. Banyak predator bahaya hidup di sini. Dan yang paling rese menurut gue itu tuh lu nggak bisa bawa hewan terbang ke sini, karena di sini tuh habitatnya makhluk ini nih, Thylacoleo. Dan kalau lu yang pernah main Ark, pasti langsung paham kenapa. Cuman buat kalian yang nggak pernah main dan bingung apa hubungannya meong aneh ini sama nggak bisa pakai hewan terbang, ya gua langsung tunjukin aja pakai contohnya. Jadi ya ujungnya kita ketemu sama Bob lagi di base-nya. Dan mereka tuh kayak langsung nyambut kita. Mereka bilang mereka tuh gak sempet terima kasih sama kita dan mereka mau balas budi lah. Kita dikasih banyak banget makanan dan mereka gantiin semua amunisi yang kita kasih di awal. Terus buat beberapa hari ke depan kita tuh jadi sering nongkrong di tempatnya si Bob. Soalnya ternyata dia punya base di pulau lain namanya Pulau Genesis. Dan karena sekarang udah boleh masukin barang luar ke Falguero, kita bisa barter buat material yang biasanya kita beli dari The Council. Meskipun mereka cuma bisa dapetin dikit doang juga, karena ya base mereka di pulau lain tuh kecil ukurannya. Terus abis diserang kemarin, mereka tuh ada bikin aliansi kecil juga sama tribe lain di Redwood. Jadi ya pas kita lagi datang ke rumahnya tuh suka ada orang random gitu ya joget-joget. Jujur base-base di Redwood ini tuh vibe-nya cozy banget sih menurut gua. Mereka tuh bikin rumah di atas pohon dan biome tuh juga cakep ya, banyak pohon-pohon gede di mana-mana. Kalian di sini gua sadar pada nggak punya dinosaurus tempur yang kuat, nggak ada yang punya giga, paling cuman kayak golem doang. Malah dinosaurus yang mereka timing itu dinosaurus early game semua, yang mana sedikit ngingetin kita sama mengingatkan dia sama Joko Armando, tapi warnanya beda kayaknya itu dibuatnya sesuatu. Tapi ya gak apa-apa sih sebenarnya, soalnya mereka juga jarang perang. Cuman suatu hari Andes pengen nganterin besi yang diorder sama Bob kan. Tapi waktu dia sampai ke base mereka, di sana tuh gak ada siapa-siapa. Padahal mereka berdua online. Dan gak lama abis naruh barang pesanan, si Bob tiba-tiba datang gitu. Dia panik, dia minta Andes buat cepet-cepet ikutin dia. Ternyata mereka tuh lagi nge-timing T-Rex gak jauh dari rumah. Tapi tiba-tiba mereka diserang sama orang. Sampai di sana T-Rex yang mereka pengen timing tuh udah mati, tinggal mayat doang. Dan anehnya beku mayatnya. Gak pakai lama Andes langsung nge-clear area buat nyari pelakunya. Tapi Andes tiba-tiba ngedenger suara aneh. Mereka nemu badan temennya si Bob, sebut aja namanya Uncle Ben, lumayan jauh dari mayat T-Rex-nya. Matinya belum lama, tapi barang di inventorinya udah diambil semua. Artinya pelakunya masih dekat. Si Bob minta tolong banget ke Andes buat bantu cariin yang ngambil barangnya Uncle Ben. Soalnya mereka tuh udah seharian lebih farming banyak banget peluru bius sama daging demi nge-timing banyak T-Rex. Tapi lagi-lagi kedengeran suara anehnya. Andes naikin rock drake-nya dan dia ngerasa gak enak.
Si Andes langsung loncat tinggi banget pakai rock drag ya dalam sekejap mata. Saitama dan Tailakoleonya langsung mati beku di tanah. Dengan refleks cepat Andes langsung nempel di samping pohon dan pakai skill kamuflase rock dragnya. Dia menghilang menyatu dengan bayangan. Gak lama kemudian monster putihnya muncul lagi. Dari jauh Andes ngelihat ada orang di atasnya. Monsternya seputih salju, gerakannya secepat kilat dan bisa ngendaliin elemen es. Ini tuh gak lain lagi Mana Garmer, salah satu monster tercepat di Ark. Dan monster ini tuh seharusnya cuman ada di Pulau Extinction doang. Yang berarti yang naik di atasnya itu gak lain gak bukan, pasti co-leadernya Pokemon, si Leon. Kita nggak tahu dia lagi ngapain di Redwood sendirian. Namun Andes mulai ngebidik sniper dia. Tapi belum sempet nembak, Mana Garbernya langsung melesat lagi. Andes langsung kejar pakai rock dragnya. Tapi Mana Garber ini tuh gak terbang, gak loncat. Cuman ada semacam jet gitu di kakinya. Yang mana bikin gerakannya ini tuh selain cepat itu juga susah banget dibaca. Gak lama abis Andes ngejar, dia langsung kehilangan di mana monster putihnya. Rock drag kita terlalu pelan. Sejauh mata memandang, cuman ada pohon raksasa yang menyebar ke segala arah. Tapi gak lama, dia langsung denger suara jet dari kaki monster tadi. Andes langsung reload sniper dia dan pas sekilap warna putih udah kelihatan, dia langsung tembak. Tapi pelurunya kehalang sama pohon-pohon gede di sini. Andes coba tembak terus, tapi si Leon ini tuh jago banget pakai pohon-pohon gede di sini buat ngegocek dan berlindung dari peluru snipernya dia. Mana Garbernya pun makin lama makin dekat. Andes langsung berhenti nembak. Ini kesalahan besar ngejar dia. Kali ini dia yang harus coba kabur sebisa dia, tapi nggak bisa. Mana Garber ini terlalu cepat. Dari rahangnya cahaya putih mematikan. Semburan laser es langsung ngehantam rock drag Andes. Dia langsung gak bisa gerak dan tanpa bisa ngasih perlawanan sedikit pun, Andes dan rock dragnya mati. Bukan cuma kita gak berhasil ngebalikin barangnya Uncle Ben, tapi Andes, si Bob, Tailakoleo sama satu rock drag hilang semua gara-gara satu orang. Abis Andes nge-spawn, kita langsung buru-buru ke tempatnya Bob. Bertiga naikin dinosaurus tempur kita. Dan untungnya base mereka aman. Tapi gak lama kita di sana, kita dapat panggilan dari teman kita di Council. Orang dalam mereka lagi dapat informasi banyak banget. Pokemon pengen nyerang di hari Sabtu. Cuman mereka tuh rencananya ternyata bukan pengen nyerang kita atau di Council lagi, melainkan kali ini mereka bakal ngehabisin klan-klan kecil di daerah Redwood dulu. Soalnya mereka pengen misahin kita sama di Council. Dan mereka ngeliat klan-klan dari Redwood ini tuh jauh lebih lemah juga ketimbang di Council atau kita. Jadi ya harusnya gak bahaya-bahaya amat. Terus yang paling penting itu mereka gak punya Giganotosaurus sendiri. Makanya gue yakin banget itu si Leon tadi di sini pasti buat nge-survey areanya buat nyerang besar-besaran. Tapi kita panik nih. Gue nggak tahu kita bertiga tuh cukup atau enggak buat ngebantuin klan-klan kecil di sini kalau seandainya Pokemon bener-bener ngerahin semua kekuatan mereka. Tadi aja kita ngelawan satu orang doang kalah gitu. Jadi ya kita udah agak mikir kalau seandainya kita nggak bisa nolongin, kita bantuin si klannya Bob aja buat mindahin barang-barang pentingnya di kita. Jadi meskipun nanti hancur, kita mungkin bisa kasih sedikit wilayah kita ke mereka, terus mereka bisa mulai ulang lah. Tapi pas kita kasih tahu ke Bob, pertama dia panik. Cuman dia nolak keras tawaran kita buat mindahin barang-barang mereka dan mulai ulang. Soalnya bagi mereka ini tuh bukan masalah barang-barang mereka doang. Kita mungkin gak terlalu dekat sama klan lain di Redwood ini selain klannya si Bob, tapi mereka tuh punya banyak banget temen sama kenangan di sini. Mereka tahu ini gak ada jaminannya kita bisa berhasil, tapi bagi mereka gak ada artinya sama sekali kalau mereka selamat, tapi dinosaurus kesayangan mereka mati, teman-teman mereka hilang, base yang udah mereka bikin capek-capek hancur. Jadi mereka minta tolong banget ke kita buat bantuin mereka pertahani daerah Redwood ini. Dan jujur, meskipun awalnya kita agak segan, tapi kita tuh sedikit ngelihat diri kita sendiri di mereka. Kita juga udah kehilangan temen, dinosaurus, dan rumah kita gara-gara klan Pokemon. Tapi selama ini tuh kita kabur dan setiap kali kita menghindar dari mereka, mereka tuh selalu datang lagi ngehantam kita lebih kuat dari sebelumnya. Tapi gak ada kabur lagi. Kali ini kita bakal lawan sampai titik darah penghabisan. Jadi ya abis kita setuju, kita langsung diajak ketemuan sama klan-klan lain di daerah Redwood ini juga. Bareng mereka kita tuh berjam-jam ngomongin rencana kita pertahanin Redwood ini. Berdasarkan informasi dari teman kita, Pokemon tuh mau nyerang di hari
Sabtu. Waktu itu lagi di hari Rabu, Jangan jadi kita punya sekitar 3 hari lah buat siap-siap. Kita mulai dari yang paling simpel, itu perkuatin pertahanan. Di hari Rabu gue minta siap-siapin material, senjata, sama amunisi buat bikin base-base kecil baru di daerah deket-deket negara api, klan yang dekat sama Pokemon tadi. Dan ini tuh buat dipasang di hari Jumat. Jangan terlalu awal, soalnya takut Pokemon curiga. Kedua, yang jadi pikiran berat di kita tuh Leon sama Mana Garmer-nya. Sebagai binatang tempur, Mana Garmer itu bukan kayak Giga atau Reaper yang damage-nya sakit banget dan bisa hancurin semuanya ya. Kalau pakai perumpamaan, Giga sama Reaper tuh kayak bom nuklir, tapi Mana Garmer ini tuh lebih kayak jet tempur yang bisa gerak secepat kilat dan bisa dipakai buat nge-support binatang-binatang gede kayak tadi. Cuman buat masalah ini si Bob mau ngusulin solusinya. Karena klan mereka punya base kecil juga di Pulau Genesis, mereka bilang ada satu monster yang kayaknya bisa ngalahin atau nggak seenggaknya nyeimbangin kecepatannya Mana Garmer. Dan karena monster ini tuh cuma ada di Pulau Genesis, kita bantuin mereka cari barang-barang yang dibutuhin buat nge-timingnya, dan nggak lama mereka langsung berangkat ke Genesis. Tapi abis beberapa jam lewat, mereka balik tuh ke Valguero. Dan pas ngelihat monsternya, gua nggak tahu apa yang gua dan Andes harapin bentuknya nih monster kayak gimana. Tapi gue yakin bukan monster dari mimpi ketindihan orang abis nonton Siksa Kubur. Jadi ya ini tuh Blood Stalker namanya. Ini sama Mana Garmer tuh dua binatang paling cepet di arc pada masa kita main. Soalnya kayak Mana Garmer, Blood Stalker ini tuh bukan cepet karena dia bisa terbang, lari, atau loncat. Melainkan ini tuh karena dia bisa Spider-Man ya. Mereka kasih kita 2 ekor. Satunya level tinggi banget dan satunya level kecil. Dan ini tuh bener-bener cepet banget monsternya. Malah ini jadi masalah. Soalnya saking cepetnya tuh jadi susah banget dikendaliin. Jadi ya si Andes tuh kayak seharian latihan pakai Blood Stalker ini. Kita juga sempat ngomongin soal Giga. Soalnya salah satu kelemahan terbesar dari klan-klan di Redwood ini tuh mereka nggak punya Giga sama sekali. Tapi kalau misalkan ini tuh kita bisa bantu. Karena terima kasih dengan si John yang udah beternak Giga buat kita. Kita tuh punya banyak banget Giga. Dan berikutnya di hari Jumat. Ini hari terakhir buat kita siap-siap. Nanti malam gue pengen base-base kecil mulai dibangun. Dan John bakal mulai masukin Giganotosaurus kita ke dalam cryopod buat dibagiin ke teman-teman kita di Redwood. Tapi kita tiba-tiba di chat darurat sama teman kita di The Council. Rupanya Pokemon itu mau nyepetin jadwal serangan mereka. Jadi mereka bukan pengen nyerang besok, melainkan beberapa jam lagi dari sekarang. Dan katanya ini tuh idenya si Leon, karena dia sendiri udah ngirim temennya buat ngeperhatiin gerak-gerik kita. Dan abis ngeliat trap-trap kecil ini jadi sering online, terus kita sering ada di sana dan banyak farming, mereka jadi yakin pasti informasi serangan Sabtunya itu bocor. Dan ini tuh bener-bener tiba-tiba banget. Bahkan dari informan kita aja bilang banyak anggota Pokemon yang sama kagetnya kayak kita. Gak lama, teman kita konfirmasiin kalau mereka ngelihat banyak banget anggota Pokemon sama dinosaurus mereka lagi ngumpul di Semenanjung buat siap-siap nyebrang danau buat masuk ke wilayah negara api dari daerah Redwood. Fuck, kita langsung buru-buru nyiapin pertahanan. Gua nggak tahu bakal sempet atau enggak bikin semua base kecilnya. Jadi kita buat di titik yang paling vital aja, dan sisa amunisi sama material langsung kita pakai buat memperkuat base yang paling dekat sama wilayahnya negara api. Di hari Jumat itu bakal terjadi perang terbesar di Pulau Valguero. Pokemon sama negara api ngelawan kita sama klan-klan Redwood. Menjelang sore, setelah ngumpulin semua anggota mereka, Pokemon nyebrang danau dan masuk ke dalam wilayah negara api. John butuh waktu lebih lama buat datang ke kita, soalnya dia mesti misah-misahin Giganotosaurus kita yang mana buat berantem sama mana yang buat breeding. Kita udah siapin base kecil, senjata, sama amunisi sebisa-bisanya kita. Anggota kita tuh udah pada di posisi. Andes sudah gua suruh standby, jangan maju dulu sampai Leon muncul. Dan The Council juga ngabarin kalau seandainya mereka bisa, mereka bakal datang, tapi mereka nggak bisa janji. Cuman masalahnya nih, kita agak bingung. Soalnya dari semua anggota Pokemon yang ngumpul di wilayah negara api, itu nggak ada Leon dan nggak ada Mana Garmer sama sekali. Dan Pokemon diem aja gitu. Gua nggak tahu mereka nungguin apa. Padahal sekarang tuh, karena kita masih harus nungguin Giga dari John, itu waktu paling terbaik buat mereka nyerang gitu. Gua ada feeling nggak enak. Jadi abis si John selesai masukin semua Giga kita ke cryopod, dia langsung berangkat ke Redwood naik Rock Drake buat nganterin Giganya ke kita. Tapi waktu di jalan, dia tiba-tiba denger suara aneh, kayak suara jet. Anjir! Tanpa disuruh, Andes langsung secepat mungkin melesat ke tempatnya si John. Dan gua yang panik langsung cepet-cepet nyuruh si John buat cari tempat sembunyi. Tapi itu semua udah telat. Bahkan tanpa si John sadar apa yang nyerang dia, Rock Drake dia langsung beku, gak bisa gerak, dan gak lama mati. Si John berhasil loncat dari Rock Drake-nya sebelum beku, jadi dia selamat. Tapi sebelum dia bisa ngeluarin Giga dia buat pertahanin diri, di dekat dia langsung muncul T-Rex punya Pokemon, dan dia mati sama itu. Dan dengan ini 99% dari Giga kita jatuh kembali ke tangan Pokemon.
si Leon itu sampai ngeledek kita di chat servernya. Dan dengan giga kita di tangan Pokemon, Arceus langsung deklarasi perang. Dan Pokemon langsung maju nyerang posisi kita. Dalam sekejap mata, kita kehilangan semua harapan buat menang. Ini langsung selesai bahkan sebelum dimulai. Tanpa giga, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gua langsung gemeteran. Rasa stres, panik, takut, semua kegabung jadi satu. Apa yang udah kita lakuin selama ini sia-sia ya? Ini Pokemon pasti bakal pakai giga kita sendiri buat ngehancurin kita. Apa kita nyerah aja ya? Kabur dari sini, selamatin semua yang bisa kita selamatin daripada semuanya mati sia-sia. Tapi pas temennya Leon itu pengen ngambil giga kita dari inventory badannya si John, Andes berhasil ngekill dia. Seketika gua ngeliat segelintir harapan muncul. Gak lama teman-teman kita dari The Council nyampe dan mereka pakai golem dan giga langsung bantuin kita nahanin Pokemon. Andes langsung dikejar sama Leon dan si Leon langsung nyuruh temennya yang naik T-Rex buat ambil giganya dan anterin ke Arceus. The Council langsung nyuruh gua bantuin Andes aja. Mereka bakal coba tahan Pokemon di sini sebisa-bisa mereka. Gak buang-buang waktu lagi, gua langsung lari secepat mungkin ke posisi Andes naik Reaper. Dan John yang baru nge-spawn langsung OTW lagi ke posisi Andes pakai giga buat ngebantuin dia. Andes sama Leon saling kejar-kejaran. Ini pertarungan ronde kedua mereka. Dan meskipun kecepatannya Bloodstalker itu bisa nandingin Managarmer, Andes itu bener-bener gak bisa deket-deket sama Leon. Karena 1 detik aja dia masuk ke dalam jarak laser S-nya Managarmer, pasti dia bakal langsung mati. Karena Bloodstalker tuh darahnya tipis banget. Tapi gak masalah, soalnya Leon belum tahu nih kalau gue lagi jalan ke tempat mereka. Jadi gue minta Andes gak usah ngalahin dia, cukup alihin aja perhatiannya buat gue. Balik ke base teman kita, karena giga dari The Council cuma dikit, mereka tuh harus aman banget mainnya. Giga cuma dipakai buat ngejagain biar golem Pokemon gak bisa maju seenaknya, gak dipakai buat nyerang balik. Tapi udah begitu pun Pokemon bikin banyak banget progres dalam waktu singkat. Base dari salah satu klan teman kita tuh udah hancur dan satunya lagi tuh gak bakal bertahan lama. Tanpa ngambil giga punya kita pun, kalau kita gak berhasil balikin giga kita, lama-lama pasti bakal kalah ini teman-teman kita. Jadi ya kita punya batas waktu. Andes sama Leon saling tuker-tukeran peluru. Dan kali ini Andes gak bawa sniper doang, karena kali ini dia juga bawa assault rifle. Karena meskipun si Leon ini jago banget pakai pohon-pohon di sini buat ngehindarin 1 peluru sniper yang sakit banget, ratusan peluru per detik dari assault rifle itu beda cerita. Dan dengan ini Andes bisa nyicil darah dia dikit-dikit. Dan karena Andes ini gak langsung mati, dia juga sadar Managarmer itu punya 1 kelemahan fatal, yaitu meskipun ini cepet banget, tapi Managarmer ini cuma bisa ngedes 4 kali doang di udara. Jadi Andes bisa ngitungin dia udah ngedes berapa kali. Dan abis yang keempat, karena dia harus mendarat buat ngisi stamina, itu bisa langsung ditembak buat nyicil damage. Dan kayaknya si Leon sendiri sadar kalau Andes tuh udah paham gimana cara ngelawan dia. Jadi ya dia langsung stop ngejar, terus dia kabur. Gue udah deket banget sama T-Rex ya, jadi Andes langsung kejar dia balik supaya dia gak gangguin gue. Cuman anehnya, dia kaburnya tuh bukan ke arah T-Rexnya buat ngejagain, tapi dia mancing Andes buat keluar dari Redwood. Dan kalau kelemahannya Managarmer itu gak bisa ngedes lebih dari 4 kali, kelemahannya Bloodstalker itu logika. Sama persis alasannya kenapa Spider-Man itu mainnya di New York, karena dia di sana butuh bangunan tinggi. Bloodstalker ini tuh butuh pohon-pohon tinggi buat bergelantungan. Dan tanpa ada pohon buat nge-swing, Leon tinggal ngedes ke dekat dia dan bunuh pakai laser S. Gua nggak nyangka banget Leon masih bisa ngalahin Andes secepat ini. Kita bener-bener terlalu ngeremehin dia. Andes untungnya nggak mati. Dia loncat dari Bloodstalker-nya sebelum beku dan dia bawa parasut. Dan untungnya Leon nggak ada waktu buat bunuh Andes. Soalnya gua udah sampai di tempat T-Rex-nya. Dia langsung coba kabur, tapi gue langsung tembak pakai acid speed. T-Rex itu termasuk dinosaurus kuat, tapi bukan apa-apa kalau dibandingin Reaper. Cuman dengan beberapa serangan, gue berhasil bunuh T-Rex ini dengan gampang. Gak mau mati bareng tunggangannya anggota Pokemon ini yang bawa giga langsung kabur coba nyelamatin diri. Gue langsung kejar dia secepat mungkin, tapi pas gue udah dekat, laser S langsung ngehantam gue. Buat Reaper, ini hampir gak ada damage. Tapi ini bikin gue gak bisa gerak cukup lama sampai dia bisa ngasih semua Giganotosaurus kita ke Leon. Dan sedetik gua bisa gerak, gua langsung serang mereka. Gua berhasil bunuh dia, tapi sialnya Managarmer Leon tuh cuman sekarat doang dan dia langsung kabur. Ini buruk banget karena posisi kita ini tuh udah gak jauh dari perbatasan wilayah. Kalau dia bisa sampai masuk ke wilayah negara api, ini semua selesai udah. Dan baris depan kita tuh gak lama kolaps. Pasukan Pokemon udah mulai masuk ke wilayah base-nya si Bob. The Council langsung nyuruh semua orang buat mundur dari depan dan fokus targetin Leon. Dengan Managarmer yang udah sesekarat itu, dia pasti harus main hati-hati dan gak bisa cepet-cepet banget. Tapi lagi-lagi
Kita bener-bener ngeremehin dia banget. Gua nggak ngerti ya nih orang dikasih makan apaan. Tapi dia seorang diri di atas dinosaurus sekarat di dalam wilayah musuh itu bisa ngebunuhin banyak banget temen kita. Satu persatu anggota kita mati dan harapan gua makin tipis. Apa itu? Si Andes akhirnya datang lagi pakai Bloodstalker kedua. Mereka langsung saling kejar-kejaran lagi. Tapi karena Bloodstalker yang ini levelnya jauh lebih kecil, Leon tuh dengan gampang ngejar dia. Cuman tiba-tiba mungkin karena si Andes panik, dia nge-swing tinggi banget ke langit pakai Bloodstalkernya. Dan si Leon langsung kejar dia. Gua yang ngelihat dari bawah tuh panik banget. Ngapain Andes terbang tinggi gitu tanpa ada pohon di sekitarnya? Bloodstalker Andes tuh langsung gak bisa gerak lagi. Dan laser putih langsung keluar dari mulutnya Mana Garmer. Bloodstalker terakhir kita pun mati. Tapi pas gua ngelihat Andes hidup di udara, abis loncat dari Bloodstalkernya, gua baru paham. Cuman butuh satu peluru aja kan di udara dan udah gak bisa ngedes lagi. Kali ini gak ada pohon raksasa buat sembunyi. Hah. Mungkin kali ini gue yang terlalu ngeremehin Andes. Akhirnya Mana Garmernya pun mati. Leon langsung jatuh balik ke biome Redwood. Tapi pas dia pengen ngeluarin Mana Garmer baru, makan. The Council udah coba sebisa mereka buat nahan. Dan mereka udah kehilangan hampir semua golem dan giga mereka. Tapi tetap aja nggak cukup. Pokemon dikit lagi sampai ke base-nya Bob. Dan ini tuh nyawa kita udah bener-bener di ujung tanduk. Tapi dengan kita berhasil ngambil giga kita balik, sekarang kita punya kesempatan buat pukul balik Pokemon. Kita panggil semua teman kita buat ngumpul di base-nya si Bob yang belum jatuh. Dan masing-masing kita bagiin Giganotosaurus. Ini bakal jadi final stand kita. Kalau kita kalah di sini dengan Giganotosaurus sebanyak ini, seenggaknya kita tahu kita udah berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan inilah sekuat-kuatnya kita bisa ngelawan. Kita juga ada terima kasih banget ke teman-teman kita dari The Council yang udah ngebantuin dan berkorban banyak banget. Dan kita janjiin kita bakal bantu bikin base-base ulang teman kita ini yang di Redwood yang hancur kalau seandainya kita menang. Dan selain Giganotosaurus kita di dalam inventornya Leon, kita juga nemu satu Mana Garmer dalam cryopod. Dan karena kita udah nggak punya Bloodstalker atau Rock Drake lagi buat Andes, jadi ya ini gue kasih aja ke dia. Apakah Andes bisa pakai Mana Garmer? Ya kalau misalnya kata pepatah tuh pengalaman adalah guru terbaik. Dan pas Pokemon mulai majuin pasukan mereka ke posisi kita keluarin Giganotosaurus dari cryopod dan kita hantam mereka rame-rame. Ini tuh warnya berlangsung berjam-jam. Kita bersyukur banget karena Giganotosaurus Pokemon itu udah pada luka-luka perang dari tadi. Sedangkan punya kita tuh dananya masih penuh. Tapi meskipun begitu ini tuh masih perjuangan luar biasa buat ngelawan mereka. Dan giga dari kita itu banyak banget yang mati. Tapi punya mereka jauh lebih parah lagi kondisinya. Dan waktu perangnya selesai di malam hari Jumat itu kita berhasil ngambil balik hampir semua wilayah yang mereka caplok. Meskipun base teman kita banyak banget yang rusak berat, tapi ujungnya kita berhasil. Pokemon gagal buat nguasain Redwood ini. Dan yang paling penting lagi, kekalahan mereka ini bener-bener ngelumpuhin militer Pokemon. Karena mereka udah kehilangan banyak banget Giganotosaurus. Yang mana bakal ngasih kita banyak banget waktu buat ngeperbaikin base-base teman kita dan memperkuat militer mereka juga. Tapi yang lebih penting lagi, kekalahan brutal itu memecah Pokemon dari dalam. Dari informan kita ngabarin banyak banget anggota Pokemon tuh yang nyalahin Arceus buat kekalahan mereka. Karena mereka jadi nganggep kalau dia ini tuh clan leader yang gak bener lah. Soalnya dia udah gagal nguasain Valguero, giga mereka bisa keambil sama kita, dan sekarang ditambah lagi dia gagal mimpin pasukan di Redwood. Padahal awal-awal perang tuh kita cuma punya giga dikit doang dari The Council. Dan sebenarnya yang gua khawatirin itu si Leon sih. Soalnya dia kan nguasain Pulau Extinction ya. Dan giga itu tuh dinosaurus tempur terkuat di arc yang bisa ditame. Tapi kalau ngomongin yang gak bisa ditame, di Pulau Extinction ada sesuatu yang jauh lebih kuat lagi. Tapi ini semua cerita buat video selanjutnya lah. Gue udah kebanyakan ngomong dan ya, ternyata ada yang selanjutnya ya. Ternyata seru-seru banget ini game dinosaurus guys. Wah, ada ya game yang seperti itu ya, memang ada sih. Cuman yang ini terlalu jago sih Topi Sihir Animasi untuk mendeskripsikannya, menggambarkannya. Kita tuh jadi kayak nontonnya tuh seru gitu. Walaupun aku nggak tahu ini bener apa enggak ya. Ini kan pengalaman dia main game itu guys, jadi mungkin aja benar ya. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton sampai habis, dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau ada aku di sini. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram, TikTok, Snack Video, dan Facebook aku di @yulinirevi karena aku juga bikin konten di sana. See you in my next video. Bye bye. Ciao.